keluar. Undang. Tadi. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Dan Nanti kalau dia masuk ya. sambil menunggu narasumber kita dari Tangerang Selatan, silakan yang mau ingin bertanya langsung aja komen, nanti coba kita diskusikan dari pertanyaan tersebut. Oke, sudah bergabung. Assalamualaikum Bu Amel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Oke. Selamat pagi, Pak. Pagi, selamat pagi semuanya. Salam sehat selalu, salam sukses selalu untuk para pebisnis maupun para pendengar untuk live hari ini. Kita live hari ini, Burok, saya yang memandu hari ini, Rama, salah satu dari tim Burok. Saya juga yang memberikan informasi terhadap para pelaku usaha untuk bagaimana bergabung di Burok. Nah, di sini saya live bersama dengan ibu yang luar biasa, ibu muda. Ini udah dipanggil ibu atau mbak atau sis atau gimana nih? Panggil aja Amel aja, Pak. Oh iya, panggil aja. Amel ya. Tapi kalau Amel doang agak enak ya, ibu aja ya. Oke, Mbak Amel. Nah, ini alhamdulillah saya kehadiran narasumber yang luar biasa, ya namanya Mbak Amelisah MH atau dipanggil tuh Amel ya. Dan ini anak muda yang saya lihat dari backgroundnya itu, waduh, dalam berorganisasi, dan dia sebagai dosen hukum di salah satu universitas di daerah Tangerang Selatan, betul ya Mbak Amel ya? Terus beliau juga sebagai pelaku usaha, banyak usaha yang digeluti oleh beliau, digeluti oleh Mbak Amel ini. Gimana Mbak Amel? Ya, saya lanjutin Mbak Amel ya. Alhamdulillah. Nah, ini Mbak Amel ini ada usahanya ada 5 nih kalau saya lihat dari beliau ini. Ada Catering Firda Lim Jasa Boga, ada PT Amel Putra Bersaudara Jasa Advertising, lalu ada Solusi Private Jasa Pendidikan, lalu ada 10 aplikasi nama kuliner di online, dan 5 yang terakhir Rumah Pelajar Indonesia Tempat Bimbel. Selain dia usaha, juga Mbak Amel ini banyak bergabung dalam organisasi, salah satunya dalam membina para UMKM dan UKM di Tangerang Selatan. Nah, ini Mbak Amel, terima kasih sudah hadir di live-nya Burok. Kita saling berbagi, kita saling diskusi bagaimana dengan tema yang hari ini, yaitu bagaimana meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM dan UKM di Indonesia. Nah, menurut Mbak Amel, ya, ini saya langsung tanya pertama, gimana sih awal mula untuk membina UMKM dan UKM di daerahnya Mbak Amel? Gimana nih Mbak Amel? Alhamdulillah, saya
membina UMKM khususnya di Tangsel. Tepatnya sih sebulan ya Pak, karena saya mewadahi UMKM di Bandung untuk mereka naik kelas. Ada kelasnya juga, ada yang 0, 1, sampai 2. Kalau 0 itu UMKM yang belum punya produk sama sekali. Kalau misalnya di level 0, kita mengajarkan mereka produk sesuai kapasitas masing-masing. Contohnya, ibu-ibu rumah tangga yang biasanya cuma menghasilkan penghasilan sama minyak. Dia bisa masak mie goreng misalnya Pak, yang biasa aja mie goreng, telur gitu. Tapi dia bisa gitu masaknya. Berarti kan ke kuliner ya Pak ya, yang Pak. Kayak gitu. Gimana caranya mereka punya masakan mie yang spesial dari yang lain, yang orang tidak kita seru. Dari situlah saya mengajarkan gimana cara untuk tapi diunggulkan. Mereka belajar produknya, packaging-nya, bahkan kita ajarkan mereka untuk punya salah satu aplikasi online yang membantu mereka dari cara mereka untuk udah punya produk, foto, WhatsApp, bikin IG, Facebook, dan sebagainya, dan bahkan mengajarkan mereka untuk jual ke rumah atau mendapatkan aplikasi online. Alhamdulillah saya punya aplikasi dulu di satu titik. Contohnya bakso, nasi goreng sebagai api. Dari 10 itu sebenarnya satu tempat. Secara logika orang-orang saya misalnya mix you ada di mana-mana. Tapi kalau UMKM saya, gimana caranya kita satu tempat tapi banyak akun-akun di Gojeknya, akun-akun kata kunci, misalnya mie goreng, jualan mie goreng, ikonnya, tapi dia nggak hanya jualan mie goreng, mie setan misalnya, terus minuman boba, minuman apa, itu dikemas dengan cantik, tapi di berbagai aplikasi itu satu tempat, tapi itu aplikasi GoFood, beraneka ragam, tapi nggak gitu, secara kita ngambil peluang, rata-rata. Kalau misalnya orang yang membeli itu akan melihat dari foto udah cantik, dari segi sekitar rumahnya dan sebagainya. Padahal customer itu nggak tahu pemiliknya satu orang banyak gitu, nama-nama brandnya banyak. Dan situlah si ibu tersebut lah pesanannya banyak, nggak cuma dari satu outlet, tapi banyak beberapa outlet Kak. Itu tadi yang penghasilan. Alhamdulillah, saya juga membina, ada salah satu saya juga kuliah. Alhamdulillah itu tadinya terus matematika untuk usaha. Saya tanya, apa yang ada di diri kalian itu tentang usaha? Nggak sih ada keluarga atau apa-apa? Nah, halo Mbak Mel, sinyalnya agak kurang baik, terputus ya. Ini di kita atau di Mbak Mel nih? Coba nih Pak, saya cek dulu. Benar ya Pak? Gimana Mbak Mel? Halo Mbak Mel. Ya, aman ya Pak? Saya lagi di kampus. Ya, sinyalnya Mbak Mel kabur-kaburan nih. Sebentar ya. Siap-siap Mbak Mel. Ya, sebentar ya Pak. Nggak apa-apa, santai Mbak Mel. Ini ilmunya luar biasa ini, pengalamannya juga luar biasa dari Mbak Mel. Padahal pemuda lah ini yang harus diangkat, pemuda-pemuda seperti ini untuk membantu para pelaku usaha, ya, khususnya ibu-ibu yang sudah dia merasa, waduh saya nggak bisa nih. Alhamdulillah hadirnya Mbak Amel itu untuk membantu para ibu-ibu rumah tangga atau pemuda-pemuda yang lain yang belum pernah berbisnis nih. Mbak Amel banyak pengalamannya untuk di sharing. Lanjutkan Mbak Amel. Ya, alhamdulillah. Karena hobi sih Pak.
Ya, aman ya Pak sinyalnya? Kalau di saya aman, Mbak Amel. Sekarang udah bisa, Mbak Amel, silakan. Ya, oke. Iya, jadi saya tuh suka banget gimana caranya orang tersebut itu yang tadinya nggak punya penghasilan jadi punya penghasilan pertama. Kedua, saya memberi solusi ke mereka ketika mereka itu buntu nih, nggak tahu arahnya mau kemana. Contohnya tadi saya bilang teman saya, dia itu dia nggak ada background usaha, tapi keluarganya punya usaha. Itu dagingnya. Nah, saya cuma kasih jalan. Daging itu suatu kebutuhan yang sangat besar. Setiap hari butuh daging. Contohnya di rumah Padang dan sebagainya, restoran-restoran. Fokus aja di daging. Kamu kumpulin database di online sejabodetabek masjid. Masjid sejabodetabek bikin Excel. Semuanya itu banyak banget, itu sampai ribuan. Gak apa, kumpulin satu persatu. Tapi kamu buat proposal tentang daging. Karena daging itu momen terbesar adalah di kurban. Semua masjid membutuhkan. Kalau kamu mau fokus daging, jual beli daging. Mereka itu otomatis akan DP. Kita nggak perlu modal, tapi kamu tahu sumber daging termurah di mana, kamu jadi reseller. Tapi caranya gimana untuk memonopoli sejabodetabek untuk kamu yang punya jasa itu. Saya memberikan jalan itu. Kalau emang kamu mau fokus daging, silakan itu. Saya kasih jalan. PR kamu bikin Excel, bikin profile, company profile daging, walaupun ya, belum ada legalitas ya Pak, dari zero ya. Tapi kamu udah, saya mancing dia itu seperti saya ngasih sumbu kecil. Tapi biar dia tuh berpikir, oh nih jalannya ke sini gitu kan. Singkat cerita, alhamdulillah dia ngikutin apa yang saya ajarkan. Dia cari supplier yang murah, dan alhamdulillah sekarang udah bisa punya legalitas, udah punya RPH Pak. Itu luar biasa. Pemotongan hewan. Iya, awalnya benar-benar nggak punya uang, sampai punya uang, nggak punya karyawan sampai punya, karena dia sangat benar-benar fokus apa yang saya ajarkan. Itu balik lagi karena dia, saya bilang kalau mau usaha yang baik itu ada dua, kita harus fokus sama usahanya, dan kedua itu sosial. Jadi sosial itu bukan berbentuk dengan uang, yang penting kita ada sosial. Mau sosial itu ngebantuin orang tua, ataupun kita setiap hari berjamaah di masjid, ataupun kita bersih-bersih masjid yang nggak mengandalkan uang ya Pak. Saat itu yang penting usaha mau berjalan, kita harus ada sosialnya, karena ini sangat memudahkan kita. Segala sesuatu kita ingin tes ya, kan orang lain dulu, ataupun kita mendekatkan pada Allah. Karena sesuai dengan keyakinan saya dan teman saya, tingkat perjalanan itu saya cuma memberikan motivasi sebenarnya dan jalan yang menjalankan dia, dan mendekatkan dan dia yakin dengan usahanya. Alhamdulillah banyak banget, alhamdulillah Lebak yang jauh. Saya sampai naik kereta ya Pak, itu jauh. Luar biasa. Saya kuliah ya Pak, itu 2010 saya pertama. Itu masa Banten itu luar biasa, jalanannya rusak dan lain, tapi saya kepo gitu. Saya pengen gimana caranya. Oh, ini daerah Banten, saya cukup naik kereta, saya pengen lihat desa-desa di sana seperti apa. Ternyata PR-nya banyak banget. Kalau saya melakukan hal ini independen ya Pak, saya tidak ada ikut campur dengan pemerintah, tapi alhamdulillah dengan saya jalannya sendiri, alhamdulillah dari saya independen, ke pemerintahan ya sampai sekarang lah saya UMKM. Alhamdulillah salah satunya juga di IKM Banten, di bagian itu lebih ke DPD Banten. Jadi program-program tahunan apapun emang saya mengurusi lebih ke UMKM. Gimana caranya semua itu naik kelas, karena saya intinya itu pengen orang-orang itu jangan pernah mengharapkan kepada orang lain, tapi berharap diri sendiri, katanya Allah. Karena segala sesuatu apapun kita orang lain itu udah salah, karena menimbulkan mereka mandiri. Tapi kalau dia mandiri, walaupun dia masih punya suami, walaupun dia punya orang tua atau apapun, tapi dia mengandalkan mereka, kita nggak bisa. Ketika Allah mengambil salah satu dari mereka, nggak ada. Itu kebanyakan mayoritas Indonesia seperti itu. Makanya saya turun langsung
supaya untuk memberantas seperti itu. Ketika orang yang nggak ada, kita bisa. Itu pertama. Kedua, saya menjalankan zamannya 2014, itu saya membuka tempat PKL, Pak. Artinya anak-anak muda dari sekolah SMK itu sampai Tangsel ya, Pak. Sampai Bogor, Gunung Sindur juga PKL di kami, walaupun jauh, tapi mereka mau karena saya 2014 itu menciptakan itu karena saya melihat adik saya PKL itu susah, Pak. Dari sana saya belajar. Wow, PKL susah, adik saya nangis-nangis, nyari, dan sebagainya. Oh, ini masalah berarti. Sampai segitunya saya mencari tahu, sampai saya bikin silabusnya, saya bikin pedoman, semuanya saya rancang. Ini kayak nggak bisa nih, anak-anak sekarang kalau misalnya PKL tempat lain itu ditolak sama mental dia nggak kuat, bahkan tempat PKL manapun berada pasti kerjanya cuma fotokopi, apalagi di swalayan jadi SPG berdiri dan sebagainya. Saya memberantas itu betul. Jujur aja ya Pak, saya memberantas itu, saya berpikir saya nggak mungkin nih ngurusin emak-emak aja, tapi akarnya juga harus nih dimulainya dari SMK sebelum ke UIN ya. Saya kan kalau ke UIN sekarang ya Pak ya di pembuat. Alhamdulillah 14 fakultas itu kita rangkul mereka, itu mahasiswa itu banyak banget ya Pak, di sini sekitar 30 mahasiswa di UIN. Tapi sebelumnya itu saya bukan ke mahasiswa dulu, pertama ke ibu-ibu, kedua ke SMK Pak. Ini masalah nih saya membikin cari masalah apa, saya bikinlah solusinya apa, inputnya apa, outputnya apa, dan sebagainya, semuanya saya analis. Saya benar-benar membuat program seperti ini sampai berjalan di 2023. Alhamdulillah udah 3 tempat PKL yang saya bina. Jadi isinya semua anak-anak PKL dari Depok, Bogor, dan Tangsel. Alhamdulillah dari situlah mereka nggak seperti tempat PKL lainnya, nggak disuruh fotokopi ataupun bikin kopi dan lain-lain. Karena yang saya bina gimana caranya mereka ngetik 10 jari itu yang benar. Minimal dia ngerti komputer. Dunia kerja itu minimal tesnya itu bisa. Psikotesnya, sesuai jurusannya, cara foto misalnya multimedia, saya bikin Pak. Walaupun saya pendidikannya hukum itu jauh rata-rata dari multimedia. Tapi saya konsul sama sarjana yang masih kuliah, sama dosen dan lain-lain. Oh, jurusan multimedia itu seperti apa? Oh, jurusan perkantoran seperti apa? Oh, jurusan tata boga itu sesuai dengan jurusan SMK masing-masing. Gimana caranya mereka itu siap kerja nantinya waktu dia masuk dunia kerja. Ketika dia nggak siap kerja, itu mentalnya kan jelek gitu Pak. Minimal dia udah ngerti Excel itu seperti apa, karena rata-rata saya menemukan SMK itu banyak, apalagi mohon maaf ya Pak, yang sekolah-sekolah yang di luar dari negeri ya, maksudnya yang swasta yang biasa, itu banyak banget Excel tuh nggak bisa. Itu sangat miris bagi saya. Dari situ aja ngetik 10 jari juga belum, IT-nya belum, dan banyak kendala-kendala mereka. Dari sini saya membuat supaya mereka itu pintar dan mereka itu bisa belajar dan saya masukkan nilai-nilai entrepreneur. Saya masukkan tentang kehidupan, saya masukkan, bahkan saya ajarkan mereka naik kereta. Jadi nggak monoton Bu ya? Iya, biar ngajarin PKL-nya. Benar. Jadi di kereta itu banyak nilai yang saya ajarkan ke mereka untuk mandiri. Saya ajarkan mereka tolong ini buat kereta, dia saya suruh download aplikasi untuk masuk ke kereta, dan ternyata warga Tangsel, Bogor, Depok itu kebanyakan rata-rata belum pernah, 40% belum pernah naik kereta. Anak-anak zonanya di rumah itu aja. Dia pertama kali dan dia ke kota tua Pak. Terakhir itu di kota, saya suruh mereka, ada yang bagian MC, ada yang bagian mengambil film, ada yang ngambil cari bule Pak, bikin film. Biar mereka ada yang berbicara bahasa Inggris. Gimana cara mereka itu belajar komunikasi dalam satu tim. Mereka jualan lah dari produknya mereka yang basreng ya Pak, dia jualan basreng dan lain. Jadi saya memberikan mereka itu ruang, membuka peluang mereka untuk mereka lihat sekitarnya, dan bahkan mereka itu saya ajarkan gimana caranya jadi bawah itu nggak, jadi mimpilah jadi
atasan. Karena kalau kita jualan Benar. di, maaf ya Pak, kaki lima itu nggak enak karena banyak tolaknya. Kalau kamu pengen enak, itu ya udah jadi bos, saya bilang gitu. Makanya saya melatih mental dia dari bawah sekarang gitu. Dan sekarang alhamdulillah saya fokus di dunia kampus juga, karena saya juga ngajar juga, sekaligus saya mengembangkan pemberdayaan untuk mahasiswa dan UMKM. Alhamdulillah udah juga oleh rektor, udah opening juga. Jadi produk se-Indonesia bisa dititipkan langsung ke UIN, Pak. Jadi ayo ibu-ibu yang memiliki produk-produk UMKM seluruh Indonesia juga bisa nanti daftarkan ke UIN. Alhamdulillah dipasarkan ke 14 fakultas dan bahkan kita akan merangkul ke pemerintahan juga karena banyak permintaan, jangan aja tolong dong di sini juga gitu. Jadi alhamdulillah mulai dari sini banyak permintaan-permintaan yang PR-nya luar biasa. Ya. Luar biasa ini, banyak yang disampaikan oleh Mbak Amel, bagaimana awalnya mula membina para UMKM dari mulai ibu-ibu ya, dari ibu-ibu yang dia nggak ngerti apa-apa, ya kan, cuman dia mengelola sesuatu tapi tidak tahu cara memasarkannya, lalu dia tidak tahu cara memproduksinya seperti apa, cara packagingnya bagaimana, lalu datang hadirnya Mbak Amel untuk menginformasikan ke mereka, mengedukasi, ya kan, lalu langsung mempraktekkan. Dari ibu-ibu lalu merambah ke PKL, ke anak muda, persiapan remaja untuk menjadi pemuda yang tangguh, ya kan. Nggak hanya sekedar lulus sekolah mereka jaga toko baju atau jaga fotokopi, ya kan, tapi diajarkan oleh Mbak Amel bagaimana berbisnis, bagaimana menggunakan pola pikir mereka, mindset mereka. Lalu tadi nggak hanya kerja lapangan cuma tok di tempat, tapi Mbak Amel ngajak keluar, mengedukasi bagaimana dia langsung mempraktekkan. Dia punya kemampuan, skill, itu luar biasa. Nah ini lagi merambah ke anak kuliah ya, Mbak Amel lagi mengembangkan anak-anak pemuda yang sedang kuliah bagaimana menjadi entrepreneur. Dan tadi disampaikan sama Mbak Amel juga luar biasa. Jadi para pelaku usaha diberikan peluang dan kesempatan untuk produknya ditampilkan di kampus-kampus ya Mbak Amel ya? Iya. Apa gimana Mbak Amel? Jadi gini Pak, produknya itu di kampus UIN ini ada 14 fakultas. Ini rata-rata udah masuk nih Pak di bulan Maret ini perdana karena kan udah libur. Alhamdulillah, jadi nanti ada booth satu persatu di setiap fakultas. Itu penerimaan pesanan H-1. Jadi saya punya program, alhamdulillah. Jadi yang jaga itu adalah mahasiswa yang magang untuk di tempat saya. Magang itu gimana caranya untuk jadi entrepreneur, gimana caranya dia mendapat ilmu. Jadi nggak hanya praktek. Jadi, oke. Ya. Jadi produknya intinya udah ada Bu ya? Produknya udah ada semua ya? Untuk produk udah ada dan udah ada katalognya juga. Jadi H-1 orang yang mau pesen itu melalui booth-booth kami. Jadi bukan beli on the spot hari ini. Kita tidak mau menimbulkan kerumunan karena ini kan ya. Jadi ketika pemesanan langsung kirim ke ruangan kelas masing-masing. Bahkan di sini juga ada rumah sakit, ada sekolah, di UNIS nggak hanya kampus. Jadi ada rumah sakit, ada sekolah, ada pusat dan dari situ kita semua alhamdulillah punya database-nya juga. Jadi kita ngerangkul mereka semua untuk memasak mereka. Jam yang itu kan mereka butuh lapar kan. Solusinya adalah kita, mahasiswa yang menggerakkan, mahasiswa yang membuat semuanya. Jadi mereka adalah saya membuat suatu program dari mahasiswa untuk mahasiswa dan untuk mengembangkan mereka untuk jadi lebih baik. Karena apa? Ketika sarjana minimal mereka itu udah dapat sesuai dengan jurusan masing-masing dan mereka siap kerja dan membuka lapangan kerja. Berbeda dengan PKL. Kalau PKL itu tidak membuka lapangan kerja tapi siap kerja. Siap kalau kerja. Untuk mahasiswa ada dua, siap kerja dan minimal siap banget membuka lapangan kerja. Iya, kalau siap kerja di kantoran, mohon maaf Pak, sarjana harusnya itu minimal banget dia sebagai praktisi, konsultan dan sebagainya.
jangan sampai cuma mohon maaf banget ya CS dan di depan layar yang mohon maaf yang SMA juga bisa. Saya nggak mau, jadi saya pengen anak-anak lulusan UIN, karena saya UIN, gimana caranya mereka itu bermanfaat bermanfaat buat orang lain, dan ya ayolah kita naik level bareng-bareng. Saya juga belajar sama mereka dan mereka juga, kita sama-sama belajar, tapi gimana caranya kita melihat peluang-peluang yang ada dan sesuai dengan kapasitas diri dan kesukaan mereka. Insya Allah kalau mereka fokus, dia ramah, dia peduli, dia sosialnya berjalan, insya Allah apapun yang dia minta itu akan jadi sesuatu hal yang dia dapatkan. Karena jujur bagi saya diri sendiri ya Pak, kalau kita mau sesuatu itu ya menimbulkanlah positif. Karena Al-Quran mengajarkan juga banyak hal, arti-arti Al-Quran itu kalau emang teman-teman mau belajar, ayolah mulai dari membaca arti makna Al-Quran itu seperti apa. Itu adalah energi positif yang kita dapatkan. Ketika kita benar-benar mengerti tentang hal itu, insya Allah aura negatif itu nggak ada. Bukan Allah nggak mengajarkan kita tentang apa sih doa kita nggak terkabul, enggak. Allah akan mengabulkan doa-doa itu nanti ketika yang tepat. Contoh kayak saya dulu zamannya saya sekolah, itu udah lulus kuliah ya Pak. Saya itu bukan dari background orang yang nggak mampu, bukan. Tapi saya gimana caranya saya berteman UIN itu, teman-teman saya itu dari daerah Pak. Saya lulusan UIN, satu saya di UIN, S2 saya di UIN. Jadi saya berpikir, teman-teman saya ini mereka merantau tapi mereka mengandalkan uang orang tua. Saya satu di kelas yang jualan risol Pak. Saya menyentil mereka gimana caranya mereka itu jangan merantau aja, belajar kuliah udah ada, jangan fokus kuliah aja, tapi yuk datang ke sini, gimana caranya yuk pulang, yuk berhasil, itu maksud saya gitu kan. Mereka nggak mau tuh, kekhawatiran tuh banyak. Contoh, nggak mau mau usaha, takut lah. Akhirnya saya jualan risol itu bukan risol di bihun atau apapun. Saya bikin risol pertama kali itu beef Pak, daging beef burger SD warna merah. Saya potong kecil, mayones sama saus. Zaman 2010 itu belum ada booming kayak sekarang risol beef. Iya Pak, saya sampai kejar sampai security Pak. Di UIN itu nggak boleh 2010 jualan. Tapi alhamdulillah sekarang dengan terjawabnya doa saya, dulu kan saya pergi dong Pak, mental saya dibangun dong. Wah ini nggak bisa nih kayak gini. Saya berdoa sama Allah, ya Allah, saya tidak melakukan kejahatan, saya positif, tolong angkat derajat saya. Saya cuma doain. Ternyata di tahun 2022, 12 tahun yang lalu, pihak UIN order di Fakultas FEB itu Dalim, itu salah satu punya saya, itu tumpeng besar banget, kapasitas 100 orang, itu yang ngangkat security semua. Berarti jawaban 2010 saya dikejar-kejar sama security, jawaban 12 tahun Pak. 12 tahun ternyata produk saya diangkat security. Dulunya saya dikejar-kejar Pak. Dari situlah saya percaya banget, ya Allah, doa saya di 2010, di 2012 tuh baru terjawab. Makanya DPWA saya, itu saya nggak pernah ganti, itu adalah DP pertama kali ordernya UIN Pak. UIN pertama kali itu kan kekuatan Allah ya Pak. Kan saya mengeluarkan status dan ternyata Allah mengantarkan itu, dan itu adalah mungkin sampai mohon maaf ya Pak, teman-teman saya bilang, ngapain sih Mel jualan, kan kamu yang punya ruko di depan itu kan kayak bapak saya, kamu punya uang banyak, terus apalagi kamu punya pacarnya di UI, apakah dia nggak malu? Pokoknya mental dijatuhkan. Tapi saya yakin saya punya Allah, saya yakin saya kebenaran. Saya memikirkan teman-teman saya yang dia merasa nggak punya uang, alhamdulillah jadi menular Pak. Yang tadinya dia jualan yang 2.000 dia jual 2,5. Akhirnya banyak lah, saya sampai sekarang punya komunitas pengusaha kampus itu udah nasional Pak. Jadi kampus Masya Allah. Kita membangun 2010 itu di UIN, kita cuma basement aja, di luar dari resmi dari kampus ya Pak. Kita order, kita membentuk, ayo kita belajar entrepreneur yang otodidak. Walaupun saya hukum Pak, balik lagi ini nggak ada sangkut pautnya dengan ini, tapi saya suka usaha dan usaha. Saya bermimpi gimana caranya
yang saya nggak ngapa-ngapain tapi saya bisa bermanfaat buat orang banyak, ya saya harus punya uang gitu. Jangan sampai saya, mohon maaf, saya nggak punya uang, saya nggak mau bantu. Saat itulah saya berpikir nggak bisa nih mengandalkan orang tua, saya nggak mau, karena nggak bakal membentuk karakter saya jadi mandiri. Karena jujur orang tua saya memberikan uang, tapi yang saya butuhkan itu bukan uang, tapi gimana caranya, mohon maaf, kekayaan, kesuksesan yang menurut saya adalah saat saya masih sekolah. Itu saya nggak pernah nyusahin orang, dan saya bisa membiayai hidup saya sendiri saat saya waktu sekolah gitu sih Pak. Itu perjalanan hidup saya sih Pak. Oh, ini Mbak Amel komplit ya. Pokoknya komplit banget nih. Yang bergabung, yang dibina oleh Mbak Amel sih sangat beruntung. Karena kenapa? Selain diarahkan, dan Mbak Amel ini juga memberikan solusi. Karena masih banyak UMKM di luar sana yang berharap diberikan solusi terbaik, bukan hanya sekedar modal. Ini Mbak Amel jangan-jangan sebagai motivator juga ya? Iya, ada kelas alhamdulillah. motivator juga kayaknya. Iya, alhamdulillah kita ada salah satu teman saya namanya Pak Heri Indowira. Itu adalah ada di Play Store. Indowira itu adalah sebuah wadah UMKM seluruh Indonesia. Nanti saya kenalin dengan Bu Nanti Meta. catat tuh. Indowira, para pelaku Indowira. UKM. Iya, namanya Pak Heri. Ya, itu foundernya salah satu teman saya, teman satu komunitas, teman kita bareng-bareng. Nah, di situ adalah kita memberikan solusi kepada UMKM yang mereka untuk naik kelas, dan bahkan mereka promosi digitalnya nggak ngerti, gimana caranya mereka bisa gitu. Jadi alhamdulillah bisa sinergi, insya Allah ya Pak ya, untuk untuk bisa go ekspor juga. Amin. Jujur, bagi saya ya Pak, saya melihat UMKM saya banyak kan, karena dari legalitas mereka bagus juga, maksudnya karena kekhawatiran gini, mereka berpikir itu pajak gitu kan, takut kekhawatiran pajak, data dan sebagainya kan. Mereka itu kurang sosialisasi tentang legalitas pemerintah. Sebenarnya gratis, contoh kayak halal, ada yang gratis sebenarnya, ada juga yang reguler itu berbayar, yang daging-daging, catering dan sebagainya. Tapi sebenarnya pemerintah punya kuota setahun. Kalau di Tangsel itu 93 orang Pak yang reguler, restoran. Tapi kan kebanyakan warga-warga tuh nggak tahu gitu, kekhawatiran mereka dan sebagainya. Kalau yang saya ajarkan ke mereka, jangan pernah, karena administratif itu penting. Contoh kayak misalnya air mineral, Pak. Air mineral ini kan kenapa bisa terbang bebas jualan Alfa, terbang bebas mana-mana gitu. Karena kalau misalnya ibu-ibu administratif atau logonya, mohon maaf, logonya pun nggak ada, poolosan seperti ini PR-nya luar biasa. Berarti gimana caranya? Iya. Seperti produk Buninong ini binaan saya juga nih Pak, Buninong. Ada juga di Borak, ya kan Pak? Ini adalah salah satu binaan saya yang tadinya produk kembang goyang ini kan biasanya besar ya Pak ya. Nah, tapi kembang goyang dikemas dengan cantik-cantik. Alhamdulillah dengan produk-produknya mereka beda dari yang kembang goyang yang biasanya kan kalau makan langsung lepas sisanya. Tapi kalau dengan goyang yang Buninong ini cuma kita ambil satu, loh Pak, di satu toples itu kita makan langsung punya, kita mubazir gitu loh Pak, dipegang atau apa gitu. Itulah memberikan solusi orang yang suka goyang, cukup yang kecil tapi bisa gitu kan memberikan jalan inspirasi mereka dari yang lain. Karena usaha itu jujur, kalau nggak ada keunggulan, nggak ada dan beda dari yang lain, buat apa? Indomie bisa kita masak, tapi kan warkop lebih enak. Solusinya apa? Kan kebanyakan gitu. Kita cari masalahnya, kita tampilannya, mungkin tempatnya, mungkin apa. Jadi saya mengajarkan benar-benar jangan sampai cuma manisnya aja, tapi pahitnya kita harus mereka terbiasa untuk ada poin A kita lakukan, ada poin B, poin C, dan bahkan sampai poin Z.
Ya, jadi produknya dimodifikasi ya. Jadi yang umum dimodifikasi yang khusus gitu kan, biar biar ada uniqueness lah, ada uniknya, terus simple juga aja. Nah, bicara tentang UMKM yang Mbak Amel bina, berapa sih Mbak total yang Mbak Amel bina? Berapa totalnya? Terus berapa persenkah yang sudah kira-kira dalam secara packaging, lalu izin-izinnya itu berapa persen yang sudah siap untuk seperti itu Mbak Mel? Kalau untuk wilayah Banten ya Pak, alhamdulillah untuk wilayah Banten itu udah diprioritas sampai 700-an untuk yang siap ya Pak, yang binaan saya. 700 yang udah ada kayak Buninang, halo Buninang hadir. Alhamdulillah Buninang. Ini udah siap juga. Nah, ini yang punya produknya Buninang ya. Iya, produknya Buninang. Dan teman-teman Buninang juga banyak Pak. Jadi alhamdulillah udah siap. Itu beraneka ragam Pak. Jadi nggak hanya makanan, ada juga jahe-jahe yang mereka udah siap. Bahkan lada, bahkan tepung. Nanti saya sebenarnya banyak ya. Tapi kan saya karena saya tahu Borak itu dari Kak Indri, jadi segala sesuatu itu saya melalui Kak Indri. Jadi saya udah Kak Indri ya. Data itu Kak Indri. Itu adalah kakak saya yang tim dari Banten. Iya, karena kemarin saya jalan tuh sama Kak Indri ke Serang. Iya, ke Serang. Nah, PR saya udah kasih gimana caranya nih UMKM Banten ya khususnya itu di Borak tuh berkolaborasi, tapi sampai sekarang saya belum dapat untuk MOU-nya seperti apa, biar mereka itu seperti apa ya, itu sih karena jujur ini banyak yang nanya nih Kak Amel, gimana nih kita bisa go ekspor dan lain-lain gitu. Ya, benar. Udah siap karena kan pengen banget ya mereka produknya di Borak ya. Jadi gini Mbak Mel, kita nih Burok, sebenarnya saya melihat sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan marketplace pada umumnya. Kenapa? Yang ingin kita tampilkan sebenarnya kekuatan UMKM dan UKM di Indonesia, gitu. Cuman kan kembali lagi, terkadang banyak pelaku usaha juga yang masih memilih-milih marketplace mana yang dia mau singgahi, gitu kan. Cuman kalau bagi saya, kalau seandainya UMKM dan UKM itu mau berkontribusi semua mau bergabung ke wilayahnya atau masuk ke marketplace-nya Burok, itu akan jauh lebih bagus. Kenapa? Karena kita akan mengekspos salah satu marketplace yang ada di Indonesia dan buatan Indonesia juga dari anak bangsa, asli anak bangsa, ini eksploitasi tentang para UMKM di Indonesia. Makanya kalau Mbak Amel misalkan melihat coba masuk ke website yang Burok tuh agak berbeda tuh dari sisi tampilan. Kenapa? Yang kita ekspos adalah bagaimana kota-kota yang ada kita masukkan, lalu di sana tinggal masukin para pelaku usaha, lalu ada kategori para UMKM. Nah, nanti dari situ biarkan kami yang bertugas untuk mempromosikan ke luar negeri. Karena memang ada beberapa customer kita yang di luar negeri, tadi berhubungan dengan para kesiapan tentang produk dari para UMKM, misalkan contoh ada izinnya, izin halalnya, atau izin BPOM, atau packaging gitu kan. Biasanya yang dari luar negeri itu, dia akan membeli produk yang memang secara spesifik, secara fisik, dilihatnya bagus tampilannya. Kedua, dilihat dari izinnya. Gitu, dilihat dari izin, adakah izin halal atau BPOM, karena ternyata target kita selain diaspora yang tinggal di luar negeri, atau kita reseller diaspora reseller yang ada di sana, dia menanyakan tentang izin-izinnya gitu. Jadi seperti yang Mbak Amel bilang, dari beberapa orang itu harus disortir atau dinaikkan levelnya untuk secara kemasan, secara izinnya. Nah, nanti tugas kita yang Burok yang bantu untuk mengekspos ke para diaspora tersebut. Nah, jadi gini, tadi yang saya perhatikan dan saya simak, saya kutip dari Mbak Amel untuk pelaku usaha itu ada dua tuh, gitu. Fokus dan sosial ya, fokus dan sosial. Jadi jangan berhubungan selalu kendalanya
para UMKM adalah modal. Betul Mbak Mel ya? Modal gitu kan. Ya. Tapi bagaimana meluaskan jaringan sosial itu gitu. Bagaimana meluaskan jaringan dengan cara ya bersosial tadi Mbak Mel bilang. Yang pertama fokus, yang kedua itu adalah sosial. Tadi seperti itu ya Mbak Mel. Nah, Iya. Bicara tentang tadi buruk, kita juga membantu para UKM. Makanya Pak, Mbak Mel, kita butuh bantuan dari Mbak Mel sebagai pembina, bagaimana supaya memasukkan produk-produknya ke dalam marketplace buruk. Jadi biar kita ada himpunan kekuatan. Oh ini loh produk-produk UMKM. Boleh. Makanannya kalau siap, sebenarnya saya lihat di Indonesia, saya mencakupnya bukan Indonesia lah. Saya melihatnya dari sisi sebuah kota, misalkan Tangerang atau Provinsi Banten gitu. Itu aja dari provinsi itu terdapat produk yang luar biasa itu. Terdapat produk yang sangat banyak. Terdapat banyak yang produk yang sangat kompeten gitu kan. Sangat kompeten, dilihat dari produknya unik-unik juga. Karena produk UMKM dan UKM ini salah satunya punya keunikan tersendiri masing-masing. Nah, inilah kita membuat wadahnya untuk mengekspos produk-produk yang unik ini terhadap diaspora. Gitu. Jadi hanya kalau Mbak lihat kita ini marketplace yang bisa salah satu marketplace bisa ekspor walaupun retail ya. Jadi jangan berpikir ekspor itu dalam jumlah yang besar. Ekspor ini kan sebenarnya tingkatan naik kelas ya untuk para pelaku usaha, walaupun terbelinya cuma selusin atau cuma 2 piece, 3 piece itu udah suatu apa ya peningkatan yang signifikan karena dari 1 piece, 2 piece, 3 piece atau selusin ini bisa jadi membuka pasar di luar negeri juga gitu, tergantung dari produk dari pelaku UMKM-nya ini atau UKM. Jadi tadi yang Mbak Amel bilang binaannya ada 700 orang ya. Nah, tadi yang 700 orang itu kira-kira yang sudah komplit dari segi packaging atau izinnya berapa persentasenya itu, Mbak? Kalau untuk izin ini saya ada bukunya, Pak. Ini contohnya. Ini madu. Buku apa tuh, Mbak? Ya. Dan ada database, alamat, nama, dan nomor telepon. Jadi ini buku banyak buat mereka ekspor dan ada juga yang dipasarkan kayak buat ini Pak. Buat Ramadan ini adalah Ibu Manis ini jualan kue kering. Ini dari Pamulang juga. Jadi saya ada buku-buku mereka yang saya buat juga Excel juga itu banyak yang mereka yang kendalanya apa sih yang udah apa sih yang belum bahkan mahasiswa juga ada yang udah juga Pak ada yang belum dan sebagainya tapi alhamdulillah udah banyak sih Pak yang saya data ya yang mereka udah siap untuk perizinannya tetap gitu. Oke. Tuh kalau izin-izin begitu Mbak kalau izin-izin begitu UMKM berbayar atau gimana Mbak yang pelaku UKM yang baru mulai atau ingin mulai gitu? Ya, alhamdulillah. Jadi gini Pak, kalau misalnya di Banten ya, itu ada kuota hati itu per daerah itu tetap kalau nggak salah 8 orang. Lebak berapa, Serang berapa gratis. Jadi di Tangsel itu berapa nih yang bisa untuk haki gratis dari anggaran pemerintah. Jadi kuota khusus yang gratis. Tapi ada juga pemerintah menghargakan khusus untuk haki yang tadinya 1,8 karena UMKM itu cuma daftar 500.000. Ada juga ada subsidi ya Mbak? Ya, ada subsidi ya. Yang saya declare itu kan gratis. Ya, halal yang gratis. Yang penting olahan daging, olahan ayam. Tapi kita memberikan kuota ke Banten itu gratis ya Pak. Tangsel itu dapat kuota 93 orang. Oke, itu harus masuk organisasinya atau enggak Mbak? Itu semua komunitas yang kita terdaftar Tangsel itu kita dapat kuotanya misalnya komunitas yang itu dapat 10 orang. Nanti yang 93 itu terpecah ada juga yang dapat cuma 3 orang jadi perwakilan semuanya.
kita tahu. Oh, oke. Jadi kita tahu itu harus kita siapa dulu yang kita lakukan, karena alhamdulillah saya juga kan dapat amanah juga dari kawanan kemarin. Hal itu adalah dinas koperasi Bapak Kadis kita yang alhamdulillah juga mempercayai Amel, walaupun Amel sebenarnya belum punya payung komunitas yang, karena jujur pasti banyak hal yang pertimbangan kalau pendidikan resmi. Saya sampai sekarang belum memikirkan itu. Padahal Mel, kamu tuh sayang banget, saya pengen ini benar-benar murni atas Amelisa aja, bukan karena yang lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah pun saya dari yang lain, tapi saya tetap dapat bangku, dapat kursi. Bilangnya binaan aja. Oke. Berarti saya bergabung. Berarti yang mau dapat tadi kuota izin-izinnya itu harus masuk komunitas dulu ya Mbak Mel ya? Iya, karena gini, kalau yang di halalnya itu nggak hanya komunitas, tapi gimana dia itu misalnya datang ke dinas koperasi masyarakat yang mereka nggak komunitas juga kita kan nggak harus Pak. Hari ini ada Pak, di ada anggaran kapan melaksanakan, kapan nanti sebenarnya itu Pak untuk umum. Yang penting balik lagi, ada nggak sih kesungguhan produk mereka untuk dihalalkan? Itu yang beredar ya Pak. Kalau yang gratis itu kan udah bersebaran di mana aja. Yang halal yang gratis, PPH itu juga sampai keluar berapa ribu untuk memfasilitasi UMKM yang gratis. Contoh kayak kue kering, kayak yang olahan ikan kayak PMP, itu kan butuh ya Pak perizinan. Kayak misalnya krim keju seperti ini kan perlu perizinan yang sangat lengkap. Itu kalau yang reguler itu yang punya restoran, kafe Ajib kemarin juga dia punya kafe kebuli tapi legalitasnya belum lengkap. Seperti ajarkan itu benar-benar dari NIB, daftar di OSS cuma mereka, jadi mereka nggak, karena kesempatan mereka itu takutnya terdata dan sebagainya, padahal enggak. Yang penting NIB kita punya, PIN kita punya, kalau kita punya, insya Allah produk-produk itu bisa kita ajukan. Kita kan ke toko yang mohon maaf ya Pak, yang udah punya tokonya. Misalnya kayak toko-toko yang rukonya udah bagus, pusat oleh-oleh, kita sodorkan. Kita seperti Bu Ningnong ini, mereka akan, oh iya bagus nih karena perizinannya lengkap, komposisinya ada, PIRT-nya ada, halalnya ada. Oh iya, bangga terbuat dari produk Tangsel 100% Indonesia dan sebagainya. Karena ini jujur akan menjadi daya tarik orang-orang ke sini dan adanya, dan bisa untuk ke luar negeri gitu sih Pak. Jadi benar-benar mengajarkan mereka yang mohon maaf benar-benar kosong, seperti kelas kosong, tapi gimana caranya bagus gitu Pak, dari logonya, jangan main asal-asal logo, tapi harus cek dulu haki. Harus profesional ya. Iya, haki itu nggak profesional juga sih Pak. Saya mengajarkan biar mereka itu lengkap lah, jangan sampai nanti dia udah booming tapi ternyata itu klaim punya orang gitu yang udah terdaftar di haki. Jadi sampai mereka punya produk kuning nong ini nggak ada, udah ada nih dia nggak bisa daftar. Jadi cek dulu sebelum kita promosi ke teman-teman, itu tolong dong dihakiin dulu, dicek dulu walaupun belum daftar haki gitu. Karena jujur Kak, dulu zamannya dulu saya zamannya jualan, orang lain belum nyebut saya wanita jual top, berarti saya belum terkenal. Saya paling nggak suka dipanggil Amel, tapi hai penjual risol, gue mau risol dong. Oh berarti saya terkenal tanya. Tapi kalau masih manggil Amel berarti promosi saya kurang, nih saya sampai seperti itu. Bener. Jadi di kertas saya cerita lagi ya Pak. Kertas ini kan satu kertas nih Pak. Zamannya 20 itu 100 perak. Saya lipat jadi sesuai kayak KTP, sekotak KTP ini. Satu kertas itu dibagi 8 kotak. Kotak itu 10.000 Pak. 800. Saya jual risol. Saya doa di sini adalah catering Firdaus. Saya belum punya catering, tapi saya mimpinya
Hari Senin Kue Tiaw, hari Selasa Bakso, hari Rabu risol, hari Kamis itu burger. Pokoknya yang saya sama jadi Kak, saya sebarin dengan ada nomor telepon saya sebarin ke 14 fakultas semua. 800 lembar ini saya sebarin sendiri Pak, dengan kapasitas target sebulan. Tapi kecil alhamdulillah Kak, itu adalah doa. Jadi tiba-tiba ada yang order dan saya untuk usaha gitu. Oh, oke. Bu, Mbak Mel, saya ada masukan nih buat para pelaku usaha UMKM untuk dari sisi packaging atau kemasan, kalau bisa dimasukkan Linktree, barcode atau QR-nya Linktree di dalam kemasan tersebut. Gitu. Itu masukan saya. Ya. Jadi biasanya kan kalau UMKM atau UKM ini yang sudah digital itu dia mempunyai FB, dia punya IG, dia punya YouTube atau TikTok, dia punya WA, dia punya marketplace juga. Nah, itu bagusnya menurut saya karena saya sudah mencoba juga. Itu masukkan QR-nya Linktree. Jadi ketika customer dan di situ juga jangan terbatas di bahasa Indonesia doang gitu kan. Kalau bisa secara kemasan itu di bahasa Inggris kan juga. Jadi ada bahasa Indonesianya, ada bahasa Inggrisnya juga. Hah? Ya, saya belum. Nah, iya, jadi kalau udah ada pengiriman ke luar negeri atau jualan ke luar negeri atau ada potensial ke luar negeri udah siap gitu. Jadi jangan sampai nanti pada hari mendadak ada kiriman ke luar negeri bikin lagi packaging ulang gitu. Nah, jadi pastikan tuh kalaupun tadi udah tercetak dan tidak ada bilingualnya, dimasukkan aja di QR-nya. Nanti dalam QR itu ada informasi tentang katalog produk dari setiap pengusaha tersebut. Nah, itu menurut saya masukan yang sangat baik dan saya lihat jarang ya para pelaku usaha yang melakukan itu. Jadi menaruh QR-nya di dalam kemasannya dia atau di luar kemasannya dia, maksudnya QR tentang si produk atau tentang toko tersebut gitu, Mbak Mel. Nah, tadi yang Mbak Mel informasikan ada kuota dari pemerintah gitu, dari tentang izin, tentang legalitas segala macam. Nah, kira-kira apa sih support apa lagi yang diberikan oleh pemerintah untuk para pelaku UMKM dan UKM, Mbak Mel? Ya, untuk support dari pemerintah ya Pak ya, buat UMKM itu dari pelatihan, demo, masak, contohnya. Jadi contohnya kita membuat suatu event, cara misalnya buat bikin bakso, pelatihan khusus buat kita untuk mengajar mereka bikin bakso. Karena beda tangan, beda resep, mereka minimal dia atau menyaksikan dan mempraktikkan. Jadi banyak pelatihan-pelatihan nggak hanya teori. Jadi ada minat, ada acara masak dan bahkan di gerai lengkong itu juga sama adalah support juga, jadi mewadahi produk-produk UMKM secara beli putih ya Pak. Jadi mereka misalnya pesan di Kuningnong itu dengan status toples, jadi langsung beli. Jadi support ke mereka UMKM gimana mereka itu di order lah untuk dipasarkan di gerai lain gitu. Jadi bukan ataupun foto, tapi dia order. Dari situlah UMKM terbantu karena produk-produknya itu dijualkan, dipasarkan di instansi pemerintah langsung. Jadi ada di rumah sakit ada dan sebagainya. Tolong support, jangan hanya nyuruh aja nih UMKM untuk punya produk, tolonglah dibeli. Gitu. Saya sih selalu program seperti itu. Jadi alhamdulillah nanti di bulan Ramadan itu saya membuat beberapa titik bazar di Tangsel. Itu alhamdulillah itu UMKM itu yang disponsori ada Mayora, ada Bank BTB dan sebagainya. Berarti itu gratis dari Mayora. Tapi kan ada sebagainya itu buat UMKM mungkin biar ada berbayar tapi murah. Dan itulah mereka untuk merasakan biaya jualan seperti apa. Jangan sampai mereka jualan tapi nggak ada yang datang.
saya buatlah cara mewarnai, karena apa? Mewarnai itu anaknya, tapi biasanya yang nunggunya. Jadi saya membuat suatu event IO yang di dalamnya ibu-ibu, saya cuma memodel proposalnya nih Bu, ibu jadi ketua acara, ibu jadi MC, ibu penggeraknya, ibu bagian sponsorship dan sebagainya. Gimana caranya UMKM ini mereka merasakan nih membuat event acara dan promosi produknya mereka, dan mereka juga terbantu beli, tapi ada acara gitu. Dengan minimalisir bukan dari mereka, tapi kita bisa minta support pemerintah dan perusahaan-perusahaan lainnya. Jadi gimana caranya mereka nggak hanya langsung interaksi ke konsumen dan membuat suatu event acara, oh ternyata event acara ini seperti ini ya, oh ternyata gampang ya, dan sebagainya. Oke. Ini alhamdulillah ya. Alhamdulillah disupport juga ya oleh pemerintah khususnya Provinsi Banten ya, Kota Tangerang Selatan ya. Jadi dengan ada pelatihan-pelatihan, event-event secara offline ya, itu udah sangat membantu para UKM atau UMKM untuk bisa meningkatkan kapasitas usahanya mereka ya. Terus ini obrolan yang Mbak Amel nih banyak banget pengalaman. Kalau misal teman-teman semua para pelaku usaha yang mau ikutin IG-nya Mbak Amel, silakan tuh. Sudah nama IG-nya apa Mbak Amel? Kalau nama IG-nya udah saya bergabung, Melisa Firdalim kalau pribadi, tapi itu nggak saya sebarin sih Pak, saya lebih ke ngasih iya. Yang usaha aja Mbak Amel, yang usaha deh. Tumpeng apa tadi saya lihat tumpeng? Iya, tumpeng. Karena jujur kalau di online saya itu catering kan banyak ya Pak. Saya lebih ke tumpeng karena menurut saya pribadi saya butuh jualan yang menurut saya mau ambil peluang yang mana nih. Karena tumpeng itu kreativitas dan anggarannya sedikit tapi juga itu. Tumpeng. Jadi misalnya nasi tumpeng mini Jakarta gitu. Iya. Mamel. Ya. Jadi nama IG-nya tadi apa? Tumpeng Nasi tumpeng mini Jakarta. Ini IG nasi pertama. tumpeng mini Jakarta nih. Jadi teman-teman pelaku usaha yang mau sharing-sharing dengan Mbak Amel, follow IG-nya Mbak Amel ini di nasi tumpeng mini Jakarta nih. Ya, beliau ini pengusaha muda serta dosen di salah satu universitas UIN. Terus beliau juga banyak organisasi dan sebagai motivator untuk para remaja, bagaimana mengembangkan usahanya, bagaimana membuat iklan, promosi, marketing segala macam, bagaimana berkomunikasi dengan para pelanggan-pelanggan atau calon pelanggannya. Nah ini Mbak Amel saya lihat ya komplit lah untuk seorang pemuda dari Tangsel ini. Terus kita udah mau berakhir Mbak Amel, sekali lagi Mbak Amel terima kasih atas waktu dan informasi yang luar biasa. Saya pikir para UMKM atau UKM banyak-banyaklah belajar, banyak-banyaklah kata Mbak Amel bersosial gitu kan, biar mendapatkan ilmu-ilmu atau biar bisa memberikan solusi terhadap setiap problem, karena setiap UMKM atau UKM pasti memiliki problem gitu, terutamanya mungkin adalah permodalan atau cara marketing atau dia memasarkan gitu. Cuman kalau permodalan kan gimana ya, terlalu ini ya umum ya. Tadi Mbak Mel udah bilang tuh kalau modal itu udah biasa gitu, makanya harus bersosial. Terkadang kita membutuhkan produk apa, nanti ada misalkan produsen apa yang bisa memberikan dulu, dan nih saya tempoin dulu gitu kan, udah yang penting produksi dulu. Nah itulah fungsinya silaturahmi sama sosial itu. Benar. Yang Mbak Mel bilang tadi ya.
Sekali lagi terima kasih yang mau follow IG-nya Mbak Mel tadi, Nasi Tumpeng Mini Jakarta, yang mau bertanya-tanya tentang para pelaku usaha UKM. Eh, Mohon maaf waktunya Mbak Mel sudah mengganggu dan disempatkan hadir di live Burok pada hari ini. Ya, terima kasih. Salam buat para UMKM, para binaan. Salam buat Mbak Indri juga, Mbak Mel. Siap. Terima kasih banyak ya. Ya. Ya, terima kasih pemirsa semua yang sudah mau menonton Burok Live setiap Rabu. Jangan lupa, jangan lewatkan setiap Rabu kita ada narasumber yang berbeda-beda ya, dari pelaku usaha, mulai dari pembinanya, atau dari kedinasan, atau dari profesional gitu. Nah, jadi nantikan setiap Rabu live Burok di IG-nya, nanti berkembangnya waktu kita akan live YouTube. Sekali lagi terima kasih, saya Rama sebagai pembawa acara di Burok dan Mbak Mel sebagai pembina plus dosen hukum di UIN. Salam hangat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Salam buat Bu Ya, Meta. sama-sama. Ya, Kak. Alhamdulillah Bu Ningnom, sukses selalu berbagi.